Kita kasih ke polybag berapa tuh biasanya? Ukurannya diperkirakan 200 ml lah. Oh, per batang. 200 mili per polybag ya, per Iya. tanaman. Itu Iya. rutin kita lakukan itu Iya. berapa hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini saya berada di salah satu pembibitan kelapa sawit di daerah Darmas Raya. Karena peluang prospek pembibitan kelapa sawit ini sangat menjanjikan sekali. Karena pembibitan kelapa sawit ini yang paling penting adalah menemukan, mencari bibitnya unggul, asal, dan juga varietasnya. Nah, gitu. Dan saat ini saya bersama dengan salah satu pembibitan kita, yaitu Mas Budi Saputra. Selamat siang Mas Budi. Selamat siang, Pak. Beliau adalah salah satu petani yang mempunyai pembibitan. Jadi dari awal dia memang mengembangkan bibitan untuk membantu para petani untuk mendapatkan bibit unggul. Jadi ya kesempatan ini saya untuk bincang-bincang dengan beliau. Bagaimana sih salah satu kunci sukses merawat bibit sawit itu berkualitas? Artinya adalah merawat dari dasar, pemilihan kecambah, pemupukan, dan juga penanganan hama penyakit di tanaman pembibitan kelapa sawit dari pre-nursery sampai dengan May nursery. Oke Mas Yudi ya? Iya, Benar ya Mas? ya, benar. Sebelum kita beranjak ke mulai dari penanaman atau pengecambahan, jadi faktor pemilihan varietas unggul Mas Budi. Iya. Gimana? Kenapa petani itu harus memilih varietas unggul kelapa sawit tipe bibit? Ya, terima kasih. Sebetulnya kan sebelum kita menanam, memilih, kita harus pilih dulu. Kita satu, bibit harus unggul. Unggul ya? Ya, kalau sudah unggul, yang kedua kita pilih varietas yang sesuai dengan lokasi kita, lahan kita. Benar, Ya. Apakah lahan kita itu berbukit, datar, atau tanahnya berpasir jenisnya, atau gambut dan sebagainya. Gambut, ya. Kita sesuaikan gitu. Nah, itu salah satunya. Kalau kita sudah tepat memilih varietas tadi, baru kita bisa tanam tadi. Tanam ya, benar. Memang berbukit berbeda bibit. Kenapa harus tanah gambut, kemudian berbukit dan datar itu harus berbeda varietasnya Mas Budi? Karena kita kan nggak tahu sebagai petani, yang penting beli bibit lah. Nah, berapa harganya? 40.000. Kita beli aja, rupanya tahan kita gambut. Iya. Kenapa harus memilih varietas bibit ini bermacam-macam? Untuk sekedar Mas Budi informasikan kepada kami juga ya. Untuk varietas tanah yang datar, berbukit, dan gambuti, apa ya varietasnya cocok Mas? Iya. Tanah tadi, karakter tanah tadi kan berbeda-beda. Gambut dengan berbukit dan atau datar kan. Nah, untuk gambut kan dia tanahnya mudah, ketika kita tanam, tanaman sawit itu akan mudah rebah. Jadi itu fungsinya kita memilih varietas yang cocok untuk gambut. Dan biasanya varietas yang dipilih adalah varietas yang pertumbuhan meningginya melambat, karakter batangnya besar, akar kuat, itu tadi. Dan kita banyak sekali dari contoh varietas yang untuk lahan gambut Mas? Untuk varietas lahan gambut bisa kita ambil misalkan dari PPKS, kita bisa ambil dengan Dampi. Dampi, Ya, PPKS. Dampi. Kemudian dari Supreme, dari Bogor, kan, bisa. Atau dari Topaz bisa kita pakai varietas Topaz 1 atau Sriwijaya 1, dan bisa juga yang lainnya nanti dari pihak Lonsum dan apa ada juga nanti. Berarti kita harus membedakan sebelum menanam tanah gambut. Jadi kita kalau ke tempat pembibitan, kita harus menanyakan juga yang varietas untuk misalkan PPKS tadi ini harus cari Dampi kan gitu ya. Baru kita beli. Kalau untuk daerah berbukit Mas Edi? Bukit biasanya yang cocok adalah yang dipakai adalah varietas yang karakter pelepah pendek, pelepahnya agak pendek. Pelepah pendek ya. Bisa di antaranya yaitu dari PPKS bisa pakai Simalungun. Simalungun, ya. PPKS. Dan yang lebih yang lebih dominan sekali untuk daerah berbukit itu kalau yang PPKS yang sekarang ini adalah yang langkat itu. Langkat ya. Langkat.
misalnya dari lain selain PPK ada dari Asian Agri atau gimana? dari PT Tunggal Yunus bisa pakai Topaz 2, Topaz 2 atau dari Sriwijaya pakai SC5 atau SC2 juga bisa, dan yang lainnya juga bisa. Itu salah satu contohnya aja. Contoh ya, memang banyak produsen bibit tinggal milih. Ya, tinggal kita memilih mau dari produsen benih yang mana, tapi semuanya unggul. Unggul, benar. Jadi memang sebelum menanam sawit kita, apakah lahan kita itu gambut, kemudian mineral terbagi juga, ada datar, ada berbukit. Jadi kita kalau cari ke bibit, ke pembibitan, ya tanyakan, kita harus tahu, lahan saya berbukit, saya harus mencari varietas yang cocok untuk daerah perbukitan, begitu. Oke. Dari pemilihan. Jadi kenapa ya Mas Budi, petani sebagai masyarakat ini harus memilih bibit yang unggul, asal usulnya jelas, kan gitu. Iya. Kan banyak juga beredar bibit sawit yang kita tahu asalnya dari mana. Iya. Nah, itu. Kenapa harus memilih bibit unggul gitu? Bibit unggul ini berpengaruh pada nanti potensi produksinya. Produksi yang akan kita dapatkan. Kalau kita asal memilih bibit tanpa kita tahu asal usulnya, nanti kita bisa rugi kemudian hari. Apalagi kelapa sawit ini bukan investasi yang 1, 2 atau 1 tahun, seperti palawija. Ini investasi yang jaraknya sangat panjang, puluhan tahun, 25 tahunan hampir. Jadi kalau sekali kita salah dalam memilih benih, nanti yang kita dapatkan adalah produksi yang tidak maksimal dalam jangka waktu yang panjang juga. Benar-benar gitu. Oleh maka dari itu, kita dari awal kita harus pilih ya benih yang unggul, yang dari balai benih yang resmi, yang sudah dapat izin dari Dirjen Bun. Betul. Memang memilih bibit yang unggul sangat penting. Jadi kita tahu, jangan asal beli bibit, tapi memang bibit itu dari produsen yang sudah ditetapkan dan juga kita paham. Jadi pilihlah bibit unggul sesuai dengan keinginan kita tadi. Mas Budi udah berapa tahun berbisnis ataupun mengembangkan bikin pembibitan di rumah itu? Udah berapa tahun Mas Budi ya? Sudah kurang lebih sekitar 5 tahun. Wah, 5 tahun lama juga ya. Jadi 5 tahun memang banyak suka dukanya Mas Budi ya. Iya. Tapi bibit unggul laku terus Mas Budi ya? Insya Allah. Tapi kita harus bikin bibitnya nggak laku, nggak ada pilihan itu. Karena harga yang bibit unggul memang harganya lumayan tinggi dibandingkan yang biasa-biasa saja. Jadi kita mau tanya juga Mas Budi, memang setelah kita membeli kecambah pembibit dari produsen tersebut, kemudian kita harus melakukan pengisian dalam polybag di pre-nursery. Ada pre-nursery 3 bulan Mas Budi ya. Ada di main nursery. Jadi kita akan kupas di sini 3 bulan awal itu adalah starter yang paling penting dari pembibitan pre-nursery ini. Sangat 3 bulan ini adalah faktor yang paling penting dan juga kita harus berusaha maksimal dari pemilihan media. Media ini gimana Mas Budi sebelum kita kasih ke dalam polybag itu, media tanah apa aja ya? Tahapan untuk pembibitan kita bisa di 2 tahap, bisa kita memakai 2 tahap, yang biasanya yaitu pre-nursery dan main nursery. Pre-nursery ini yaitu dari mulai kecambah 0 sampai usia 3 bulan, atau maksimal ya 4 bulan. Bisa jadi kan. Medianya gimana? Medianya adalah kita siapkan polybag kecil, terus kita cari media tanah yang topsoil. Tanah topsoil ya. Tanah topsoil ini adalah tanah yang lapisan atas. Tanah topsoil kemarin. Kalau sebisa mungkin kita ayak lagi. Setelah kita tanah topsoil kita ayak ya Mas Didi? Iya, sebisa mungkin kalau bisa kita ayak. Tujuannya untuk memisahkan ketika ada batu atau dan lainnya. Jika tanah ini agak terlihat, kita dapat tambahkan pasir dengan perbandingan 1:2. 1:2. Satu pasir, 2 tanah, yaitu. Kayaknya umum biasa Mas. Berarti tanah topsoil, kemudian perlu nggak diberikan pupuk kandang? Boleh. Kalau kita bisa dicampur dengan pupuk kandang atau kompos ya kan, dari ternak, kotoran ternak bisa atau kita campur dengan sekam. Sekam ini yang lebih bagus adalah
dibikin arang, Oh, ya, dibakar. sekamnya sudah dibakar. Ya, gitu. itu lebih aman, lebih bagus benar, lagi ya. benar. Itu. Nah, Jadi kita, 2 media tadi Mas Budi ya. hmm. Terus tambah pupuk apa lagi untuk dasar Mas? Kita kasih nanti di media itu kalau bisa dikasih dolomit, kita aduk juga. Dolomit, berarti Tujuannya pupuk untuk kandang. pH tanah tadi, untuk menetralisir pH tanah, jaga pH tanah. Terus ketika nanti akan ditanam kecambah, diberi RP. Oh, RP. Ya. RP itu bukan rupiah ya, bukan rupiah ya. Rock Tapi fosfat. pupuk rock fosfat. Iya. Jadi perbandingan tanah topsoil, kemudian kotoran hewan, kemudian ada RP-nya. Iya. Jadi RP rock fosfat kalau kita perbandingan game, misalnya 1 gerobak itu tanah topsoil, kemudian pupuk kandangnya berapa gitu Mas. Bisa 1 gerobak ada 1/4 gerobak, kemudian RP-nya berapa kilo dalam 1 gerobak. Untuk perbandingannya tanah misalkan 1 gerobak bisa dicampur dengan kompos tadi, ya sekitar setengah lah. Setengah gerobak. Ya, bisa jadi setengah dengan RP bisa paling sekitar 20 kiloan. Oh, bisa 20 cukup. kilo. Jadi mana 1 gerobak, setengah gerobak sama RP 20 kilo. RP adalah salah satu pupuk rock fosfat ya. Memang betul dianjurkan, dia itu perangsang pertumbuhan dari akar daripada pembibitan. Kemudian kita tanam Mas. Ini kalau menanam itu kan kecambah itu baiknya pagi atau sore atau siang atau malam Mas. Kalau malam nggak mungkin lah ya. Iya. Malam kita kerja sendiri. Istirahat. Waktu istirahat. Pagi sama pagi Mas ya. Pagi atau sore. Kemudian dalam daripada kecambahan itu berapa senti? Diperkirakan sekitar 2 senti sampai ya? Sekitar itu. Yang penting tertimbun semua tertimbun, ya. Nah, jadi setelah kita produksi selama 3 bulan ini memang setelah kita tanam 3 bulan itu tentunya kita ini mesti ada penanganan hama dan penyakit 3 bulan ini. Ya. Apa sih tindakan kita pencegahannya itu? Yang ya setelah kecambah kita masukkan, kita tanam, biasanya kita untuk mencegah serangan semut ya, serangga. Semut. Ya, serangga, jangkrik, dan karena tunas kecambah ini masih lunak dan manis ya, biasanya suka serangga. Kita aplikasikan bisa puradan atau kita bisa semprotkan regen atau yang lain, atau yang insektisida yang lain. Jadi seminggu setelah kita itu Mas? Iya. Setelah kita tanam langsung kita aplikasikan. Puradan itu karbupuran ya nggak salah ya. Iya. Kemudian kalau regen itu pipronil nama aktifnya. Kita boleh yang pilih yang mana? Yang lain. Ya, yang lain. Kemudian itu Mas Budi yang menggunakan seperti itu. Iya, puradan lain ada karbupuran lah, karbupuran, ada puradan, ada purater terserah. Iya. Tapi kalau Mas Budi itu yang beliau gunakan, benar. Itu dalam 3 bulan ini masalah kita punginya gimana Mas Budi? Pungi kita jaga, kita aplikasikan. Bisa kita menggunakan mancozeb atau yang kalau sudah terserang bisa kita, itu tadi kan sistemik. Untuk kontak untuk antisipasi ya. Ketika kita mengalami serangan, bisa kita gunakan yang sistemik. Sistemik kalau udah terserang ya Bang. Rutin tuh fungisida tuh berapa, seminggu sekali, diperindusa apa 2 minggu sekali Mas Budi? Supaya dia tidak mudah terserang jamur lah. Setidaknya seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Setidaknya seminggu sekali. Mangkojeb ataupun propinap ya. Boleh lah mangkojeb, propinap besar gantian. Aplikasinya juga kita bisa gabungkan dengan pupuk daun. Oh, pupuk daun betul. Setelah kita sama penyakitnya seminggu sekali, kemudian pemupukannya gimana Mas? Apakah diprenuseri perlu dipupuk atau tidak kan itu? Di prenuseri ya harus dipupuk juga. Ya, di awal ketika di bulan-bulan usia 1,5 bulan. 1,5 bulan dari sudah mulai tumbuh daun. 6 minggu. Iya. Kita aplikasikan dengan kocor. Kocor ya. Bisa pakai dengan jenis NPK. Jadi kalau kita di NPK Mutiara Sprinter. Mutiara bisa Sprinter. Mutiara 16 atau Sprinter itu berapa dosisnya Mas Budi? Kita biasa di pre-nursery ini loh. Di pre-nursery untuk per liter air. Biasanya kita pakai kan ukurannya sih 20 literan. Wadah 20 liter itu. Kita pakai untuk sekitar 10 sampai 15 gram. Berarti per 1 liter 15 gram ya? Iya. Itu pemupukannya itu berapa, seminggu sekali atau
Iya, seminggu sekali. Oh, seminggu sekali ya? Seminggu sekali. Seminggu sekali sampai umur 3 minggu. Sampai umur 3 bulan lah ya. Iya. Jadi memang kita simpulkan bahwasanya pertama adalah pengendalian penyakit, itu adalah kita harus semprotkan seminggu sekali minimal adalah fungisida, kemudian insektisida belalang, kita pakai piponil tadi ya, piponil ya. Itu memang 2 minggu sekali Mas Didi. Iya. Kemudian pemupukan setelah umur 6 minggu kita berikan NPK Mutiara 16-16 ataupun NPK Mutiara Sprinter yang 20-10-10, yaitu dosis 15 gram per liter air seminggu sekali. Kita kocorkan, kena daunnya nggak apa-apa Mas Didi ya? Tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Iya. Kena daunnya nggak apa-apa. Kita biasa ya. Oh, udah biasa. Takutnya kena daunnya hangus. Tadi pengalaman Mas Budi memang itu di starter awal kunci ada 3 minggu 3 bulan di pre-nursery. Jadi kan sebelum ini masih setelah 3 bulan kita kan mau pindah ke pembibitan besar. Itu seminggu sebelum pindahkan apa perlu kita lakukan Mas? Apa kita perlu nggak usah pupuk atau seminggu itu kita nggak usah siram supaya polybagnya kering atau gimana? Iya, ketika tanah pre-nursery sudah berusia 2 bulan, kita sudah persiapan untuk media yang nursery kan. Nursery ya. Kita siapkan. Dan setelah itu pun media harus kita pilih juga tanah yang topsoil. Seperti tadi di pre-nursery juga. Topsoil bisa kita gabung campur dengan kompos tadi juga dengan ARP tadi, ARP dan kalau dengan dolomit juga bisa untuk pH, menjaga pH tanah. Setelah itu, setelah media selesai siap, baru kita untuk pindahkan dari yang pre-nursery tadi ke main nursery. Iya, pindahkan maksudnya. Iya, langsung. Jadi RP juga perlu juga maksudnya? Perlu untuk merangsang tadi akar. Akar. Jadi masalah yang pertama ada media tanam tadi sama tanah topsoil diayak juga maksudnya ya. Iya, Kemudian pupuk kandang atau kohe ataupun kompos jika ada pupuk fosfat. Nah, masalah ukuran polybag yang paling bagus yang maksimal untuk kelapa sawit ukurannya berapa maksudnya? Sekarang untuk standar sekarang ini untuk usia 1 tahun ke bawah itu untuk polybag ukuran 35 per 40. Oh, 35 kali 40 cm ya itu polybag. Kalau untuk nursery ya. Iya, untuk usia tahun ke bawah ya untuk tanam. Tapi untuk ketika kita akan tanam lebih dari 1 tahun ya standarnya ukuran 40-45. Memang ya kita ngejar setahun ya lah bolehlah 35-40 karena kalau udah kita mau nanam misalkan 1,5 tahun ya kita perbesar polybagnya karena batang juga besar. Jadi itulah tahapan pre-nursery dan main nursery. Jadi waktu pemindahan itu ada gini Mas Budi, saya lihat mungkin ada yang double tone istilahnya. Ada yang 2. Itu kan ada 2 gimana? Apa kita buang atau gimana itu? Kita lihat dulu pertumbuhannya. Kalau pertumbuhannya normal, keduanya bisa kita pakai dengan cara memisahkannya. Pisahkan langsung dipakai dia tanam di polybag besar? Iya, di main nursery nanti. Dengan bisa memisahkan dengan pisau atau dengan manual dengan tangan kita juga bisa. Jadi kita lihat dulu normal tidaknya. Jika normal ya bisa dipakai keduanya. Oh, berarti. Jadi kalau di produksi kita perlu naungan Mas Didi tadi ya? Iya, kalau di seperti ini sudah memang nggak perlu naungan lagi. Ini di main nursery. Jadi dari penaik nursery adalah usia daripada 3 bulan pindah, kemudian bisa ke 4. Kalau kita mau 10 bulan, 12 pemindah lapangan ini memang juga memerlukan perlu perhatian ekstra Mas Didi. Kita bicara yang pertama adalah masalah hama penyakitnya. Karena penyakit di main nursery banyak juga. Sebagai contoh, ada contoh-contoh penyakit yang bisa merusak daripada bibit kita Mas. Pertumbuhannya bisa rusak, bahkan bisa almarhum atau mati. Contoh-contoh penyakit di main nursery pembibitan kelapa sawit ini apa Mas? Banyak juga contohnya. Salah satu contohnya ya tadi jamur ya. Yang biasa di tanaman bibit kelapa sawit ini bercak daun namanya. Bercak daun. Ya, itu yang paling banyak sekali menyerang tanam pembibitan kelapa sawit. Apa istilahnya? Pulkurea apa? Iya, pulkurea. Jadi bercak daun. Iya. Antisipasinya dengan aplikasi fungisida. Kalau untuk
untuk awal atau untuk antisipasi biasanya pakai yang kontak. Kontak, Nah, ya, seperti seminggu tadi. sekali rutin Mas? Iya. Tapi ketika sudah ada penyerangan, maka kita gunakan sistemik. Oh, sistemik Iya. ya. Jadi kalau terang sistemik ya. Sistemik contohnya apa Mas? Kita Biasanya sering digunakan. Nah. yang sering kita gunakan skor, Skor, Amis Startup. Amis Startup ya. Itu. Kalau yang kontak bisa gunakan Makojab ya. Makojab, ya. Diditan, apa Antrakol ya. ya. Sering digunakan pada Mas Budi Iya, tadi iya. tentang bagaimana sih itu seminggu sekali juga Mas? Seminggu sekali. Waduh, repot juga ya. Iya. Kalau nyemprot seminggu sekali. Iya. Jadi memang pembibitan ini sangat repot sekali. Kalau harganya mahal ya wajar, karena juga yang kita tanam misalkan berapa persen rata-rata yang ada juga yang abnormal ya Mas? Ada juga. Ciri-ciri abnormal gimana tuh? Gak normal ini ya. Banyak ciri-cirinya biasanya di brosur kecambah itu ada. Daun-daunnya seperti kecil-kecil itu apa? Ya, jarak helai daunnya itu jarang, ada salah satu abnormal. Ada juga istilahnya cimera. Ya, daunnya ada kuning, daun kuning, terus ujung tajuk yang sama. Ya, itu harus dibuang tadi? Iya, harus dibuang. Sayang kalau berapa 10% lah. Banyak ya, bisa jadi 10%, bisa jadi lebih juga. Lebih juga, ampun. Tergantung kita perawatan dari awal. Jika kita perawatannya dari awal baik, sesuai standar, maka mungkin kemungkinan akan minim yang abnormal tadi gitu. Kalau kita pindahkan ke kita bicara sama penyakit ya, seperti belalang kita ya, triponil ya, regen yang bahan aktif itu tetap masanya 2 minggu seminggu sekali ya, pencegahan. Kemudian pemupukannya sendiri gimana Mas Budi? Karena salah satu kunci dari pembibitan adalah pemberian nutrisi yang tepat. Karena ini pengaruh pada besarnya batang, kemudian pengaruh pada daunnya lebih hijau. Kalau daunnya kuning-kuning, becak-becak banyak, orang mau beli nggak jadi, waduh penyakitan nggak jadi beli kan itu. Jadi umur 1 bulan itu apa yang kita berikan Mas Budi? Pupuknya itu berapa dosisnya? Berapa minggu sekali atau gimana? Yang biasa kita lakukan kita pakai NPK ya, tetap NPK Majemuk dan dari produk Mutiara Merauke ya. Bisa kadang kita 16 pakai Mutiara 16. Kadang kita pakai Sprinter yang 20 10 10. Berarti gini Mas, baru minggu ini Sprinter, minggu besok Mutiara itu ya. Bisa jadi. Bisa. Ilmu baru nih. Kalau saya juga bikin pimpinan di rumah, saya kasih Mutiara aja. Memang ya, kali ini selang-seling bagus aja. Jadi kalau untuk dosis sebulan ini kita hitungan 3 bulan, berarti hitungan berita 4 bulan ya. Iya. 4 bulan itu sama berapa dosisnya tiap bulan nih? Ini ditabur atau dikocor Mas Budi? Kocor. Kita selama untuk usia 4 bulan sampai 6 bulan kita masih kocor ya. Berapa dosis umur 4 sampai 5 bulan Mas Budi? 4 bulan kita pakai dosis 4 kg untuk ukuran drum 200 liter. 4 kg NPK Mutiara 16 atau NPK Mutiara Sprinter untuk 200 liter air. Iya. Dikocor iya, itu. kocor. Pakai apa deh? Berapa kalau kita kasih ke polybag berapa tuh biasanya? Ukurannya diperkirakan 200 ml lah. Oh, 200 ml per polybag ya, per tanaman. Itu rutin kita lakukan itu berapa hari sekali Mas Budi? Kalau kita gunakan setidaknya paling minimal 7 hari sekali. 7 hari. Berarti rutin umur 4 sampai 5 bulan dengan dosis 4 kilo itu seminggu sekali. Iya. Nutrisi. Itu kalau umur 6 bulan ke atas gimana? Tambah lagi dosisnya? Iya, kita tambah, naikkan dosisnya. Kalau dia di atas 6 bulan, kita biasa kali 8 sampai 10. 10 kilo? Iya. 8-10 kilo. Habis nih Mas ya? Habis. Seminggu sekali juga ya? Iya, seminggu. Berarti memang tambahan itu penting juga sekali. Memang kalau udah umur 6 bulan ke atas, 8 sampai 10 kilogram. NPK Mutiara 16 atau Sprinter, seminggu sekali kita lakukan pengocoran. Karena pengocoran lebih efektif, karena tanaman langsung menyerap, dia langsung makan kan itu Mas. Ada nggak ekstra kita berikan? Karena banyak juga yang pengen kita berikan namanya itu MG-nya. Kita ada produk Kiserit Jerman, Kiserit Max ataupun Solumac ya. Itu ekstranya gimana Mas Didi? Untuk ekstra kita berikan seperti MG-nya kita berikan di usia 7 bulan. 7 bulan baru dikasih ya? Iya, kita kasih. Itu berapa dosis Mas Didi? Dosis sekitar 15 sampai
Iya, sekitar 10 lah, 10 kilo untuk satu apa juga. Satu drum. Iya, kita kalau itu kita kocor juga. Kocor, campur NPK Mutiara kita nggak apa-apa, Mas? Nggak masalah ya? Nggak masalah. Oh, berarti memang itu dicampur NPK umur 7 bulan, kemudian umur 9 bulan diberikan Solumak ataupun Estagisermek dari PT Morokecap Jaya untuk menambah daripada tingkat hijau daun, karena magnesium sendiri berfungsi untuk namanya itu untuk zat klorofil di daun. Jadi memang ini adalah contoh NPK Mutiara 1619. Kemudian sebetulnya kalau dikocor ya banyak yang ini Mas Yudi. Ada produk kita namanya ini Karate Plus Boroni ya. Kita iklan dulu ini apa? Iya. Di Karate Plus Boroni ini ada kandungannya 15,5% nitrogen nitrat, kemudian 26% kalsium oksida dan 0,3% boron. Jadi saya coba untuk penambahan Mas Yudi. Mungkin umur itu 3 bulan kita bisa gunakan 3 kilo, yang 4 kilo tadi 3 kilo NPK Mutiara Sprinter atau NPK Mutiara 16, tambahkan ini sekilo. Sekilo ya. Jadi selain NPK ada kandungan Mg-nya, juga ada NPK Mutiara ini, Karate Plus Boroni ada kandung kalsium dan boron. Karena di pembibitan kelapa sawit sangat penting sekali juga boron dan kalsium. Ingat, fungsi dari kalsium dan boron adalah untuk titik-titik tumbuh tanaman, ujung-ujung akar, ujung daun. Jadi itu yang diserang boron. Sebab untuk mengurangi daripada di pembibitan My Nursery ini adalah kekurangan boron. Nah, ingat di tanaman kelapa sawit selain NPK, CAMG dan sulfur makro dan aja mikro boron yang penting kan. Jadi kita tambahkan masih, tambahkan sekilo aja. Kalau 3 kilo sekilo, kalau udah 10 kilo kita tambahkan 2 kilo ini. Ini bagus sekali untuk penambahan kalsium dan boron. Untuk titik tumbuh tanaman dan ujung-ujung akar, juga untuk memperkuat dinding sel tanaman kita. Jadi tahan ataupun mengurangi dari serangan jamur. Nah itu dia. Ya. Yang kemudian ada kalsium nitrat. Banyak orang bertanya ini adalah Karate Plus Boron. Ini ada 15% kalsium. Bedanya adalah ini kalsium kalnit, kalsium nitrat tanpa ada boron. Dan ini adalah Karate Plus Boron ini untuk dikocor. Kalau kita menggunakan ini, kalnit ini semprot. Masih sering ini semprot ya? Iya, kita semprot. Oh iya, kalnit, kalsium nitrat ini untuk disemprotkan. Nah ini Mas Yudi, ini semprot berapa dosisnya Mas Yudi biasanya? 2 gram untuk apa? Liter. Berarti 2 gram berarti sekitar 20 sampai 25 gram per tangki semprot Mas Yudi ya. Kalau kita 15 liter air, kita berikan berapa Mas Yudi kalau kalnit biasanya? Beli. Enggak, maksudnya aplikasinya. Aplikasi kita, karena kita kan selang-seling. Setiap 6 hari sekali. 6 hari kita sekali ya. 1 minggu ya. Karena kita kita kasihkan kalnit di My Nursery kita. Kemudian ada juga produk Merauke yang banyak sekali yang saya lihat di sosmed masalah MAP, benar. Kalau MAP ini mono amonium fosfat, dia ada kandungan nitrogen 12% dan 61% dari kandungan fosfat. Jadi ini adalah penting. Nitrogen fosfat ini adalah kita belikan nih, dikocor boleh Mas Yudi ataupun disemprotkan paling bagus. Karena tanda ini semprot ya, tanda ini semprot Mas Yudi. MAP. Ini kita semprot umur 3 bulan atau 4 bulan selama terus sampai umur 5 bulan. Karena fosfat untuk rangsang pertumbuhan akar di akar, memperkuat akar sama batangnya ini supaya kokoh dia fosfat ini. Jadi kita kasih biasa Mas Yudi ini gunakan. Mas Yudi pernah gunakan ini juga ya? Belum. Kalau MAP kita belum. MAP loh. Ini bagus untuk di akar Mas Yudi. Di umur 4, 5 dan 6. Supaya akarnya lebih kokoh, lebih banyak, batangnya lebih besar, lebih kokoh. Jadi kita MAP. Kemudian kalau untuk semprot juga ada untuk ekstra juga untuk semprot ini. Max ini sudah sering Mas Yudi ya. Benar, makasnya magnesium sulfur ini zat hijau daun daripada tanaman pembibitan kita. Jadi memang pentingnya nutrisi dalam pembibitan ini. Kita kalau orang pembibitan bukan dibiarkan aja Mas Yudi, kita kejar tayang. Benar. Cepat besar, cepat laku. Cepat laku, dapat modal lagi Mas Yudi ya. Memang itu yang kejar masalah pembibitan ini masih menjadi bisnis yang lumayan, tapi harus jujur Mas Budi. Kadang kalau kita petani membeli, bisa aja kita nakal. Tujuannya kita membantu petani untuk mendapatkan benih yang unggul, bibit yang unggul ya Mas Budi. Kita benar juga. Ada yang disampaikan untuk petani-petani kita, ini Mas Budi,
pilihlah bibit unggul Iya. yang jelas produsennya atau gimana? Silakan Mas Didi. Iya. Untuk petani kelapa sawit Indonesia, pesan saya adalah mari kita rubah mindset kita yang selama ini menggunakan bibit-bibit yang mungkin tidak kita ketahui asal-usulnya. Yang penting kita tanam dan yang penting berbuah sawit. Mulai saat ini, mari kita rubah mindset itu. Mari kita tanam benih yang unggul, benih yang sudah mendapatkan izin dari Dirjen Bun. Ada 19 balai benih di Indonesia. Ya. Silakan pilih yang mana yang kita inginkan. Yang penting kita sesuaikan dengan kondisi lokasi kita, lahan kita, tanah dan lahan kita. Nah, itu saja. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Budi kesempatannya ya. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi Kak saya juga. Saya juga petani sawit juga Mas Budi. Saya di Damas Raya, Mas Budi kemudian di daerah Sijunjung ya, saya kira dekat ya Mas. Cuma dari rumah 1 jam, rupanya beda kabupaten. Ada Mas Raya, saya bikin pembibitan atau tanam kelapa sawit Mas. Zaman dulu saya tidak kenal bibit unggul Mas Didi. Memang agak susah dapatnya. Tahun-tahun 2000-an ke bawah itu memang agak susah. Jadi kalau kita tanam itu udah terlanjur gimana lagi. Nah, tapi yang untuk selanjutnya marilah kita pilih, pesan Mas Didi, pilihlah bibit unggul yang jelas varietasnya. Mungkin itu yang dapat saya bicarakan masalah pembibitan pre-nursery dan main-nursery kita di kelapa sawit ya. Mungkin semoga bermanfaat, makanya simak juga channel AWY Agro Channel ini dengan cara subscribe ataupun tombol lonceng atau like supaya bisa mengikuti tentang program pemupukan daripada semua tanaman dari PT Merauke Tetap Jaya Indonesia. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.